akan mempresentasikan tugas individu tentang etika publik. Yang akan saya ambil dalam tugas individu ini yaitu tentang aktualisasi nilai-nilai dasar etika publik. Nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, di mana terdapat 5 sila yang ada di ideologi negara Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Merujuk ke nilai-nilai tersebut yaitu percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. 3. Saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang keempat, jangan memaksakan suatu agama kepercayaan terhadap orang lain. Yang kelima, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehulusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. 3. Saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama. Yang keempat, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pertama, yaitu cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Keempat, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah sampai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab pada pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan. Mewujudkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan. Keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, melakukan
tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang lain tersebut menyetujui pendapat kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya yaitu meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN sepatutnya menjaga dan mempertahankan apa yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana banyak sekali tujuan bangsa yang dicanangkan oleh Soekarno di dalam undang-undang tersebut, sehingga tujuan dari revolusi yang ada dicanangkan oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan melalui ASN dengan terus-menerus. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, di mana sebagai seorang ASN, kompetensi profesional yang dimiliki dapat menjaga integritas kinerja ASN tersebut. Sebagai contoh, ASN diinstruksikan oleh pemimpin atau pimpinan untuk melakukan proses atau pekerjaan yang bersangkutan dengan orang lain di luar instansi, di mana aparatur sipil negara tersebut mengenal dan berteman dekat dengan orang tersebut. Akan tetapi di dalam suatu pekerjaan tersebut harus mengesampingkan status sebagai teman dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak berpihak sama sekali. Sebagai seorang ASN yang memilih jabatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, setiap tugas maupun pekerjaan akan selalu mengalami kendala-kendala, sehingga ASN harus dapat menganalisis dan memberikan solusi dengan kaidah-kaidah keilmuan yang dimiliki ASN tersebut. Sebagai contoh, guru, di mana terdapat permasalahan terhadap manajemen pendidikan maupun mutu pendidikan di sekolah tersebut, tidak dapat dikerjakan oleh ASN yang bekerja bukan di instansi keguruan karena tidak memiliki keahlian-keahlian tersebut. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, di mana seorang ASN harus menjaga nilai-nilai persatuan yang ada di instansi tersebut, sebagaimana tujuan dari sila ketiga. Tidak lupa, ASN harus tetap mempererat, mempersatukan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbagai etnis terdapat di Indonesia dan bisa saja menjadi teman di lingkungan kerja kita, sehingga menjadikan lingkungan kerja yang damai dan tentram di lingkungan kerja. ASN harus mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, akan tetapi nilai-nilai luhur yang ditentu harus mencerminkan di hadapan publik